Abu Nawas menjual Baginda Raja kepada pedagang budak. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad pada tahun 806 Masehi hingga 814 Masehi. Cerita berikut dinukil dari kisah 1001 Malam. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekadar melaporkannya saja secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyat-rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktik jual beli budak di masa itu. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Dengan tujuan agar Raja mengetahui keadaan rakyatnya. Selain itu, bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai Baginda Raja. Abu Nawas pun menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sembari meyakinkan Baginda. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun kepada Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya untuk membuat Raja penasaran. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu dan mengikuti Baginda," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas dan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja untuk menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang Baduy yang pekerjaannya menjual budak. Baduy adalah orang Arab asli yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu, Abu Nawas tidak tega untuk menjualnya di depan mata. Kata Abu Nawas kepada pembeli budak itu. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok dengan Baginda Raja yang hendak dijual. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu, yaitu Baginda Raja. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ. Ketika pedagang budak menghampirinya, ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ selain Baginda dan Abu Nawas. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam dan marah sekali. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun Ar-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Baduy itu sehingga memandangnya saja Sultan Harun Ar-Rasyid sudah merasa ngeri. Apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak pedagang Baduy tersebut. Sultan Harun Ar-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Baduy melihat cara Sultan Harun Ar-Rasyid memegang parang tersebut merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh boros sekali," kata pedagang budak tersebut. Sultan Harun Ar-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Baduy.
Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi. Harus bekerja keras terlebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun ar-Rasyid. Si Baduy menatap Sultan Harun ar-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi karena barusan membeli budak yang bodoh. Hai Baduy, cukup semua ini, aku tak tahan, kata sang raja. Kurang ajar kau budakku dan harus patuh kepadaku, kata Baduy itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang itu menjerit keras saat dipukul. Hai Baduy, aku adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget bukan kepalang. Dia pun mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Tetapi setelah dipikir panjang, ternyata tujuan Abu Nawas memang benar, yaitu untuk menyadarkan Baginda bahwa agar mengetahui keadaan rakyatnya, maka Baginda harus terjun secara langsung ke lapangan. Walaupun dengan akal-akalan Abu Nawas yang seperti ini yang membuat raja hampir celaka dan menjadi kesusahan. Kemudian, raja yang bijaksana mengambil tindakan dari sikap-sikap perbudakan tersebut, karena perbudakan sudah tidak berlaku lagi pada masa itu. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah, ketika menjadi seorang pemimpin, maka seharusnya seorang pemimpin harus benar-benar jeli, harus mengetahui bagaimana keadaan rakyat, bagaimanapun caranya, apakah turun ke lapangan secara langsung atau melalui informan-informan yang dipercaya.